Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini aku ingin berbicara kepada seseorang yang mungkin sedang berusaha untuk tetap kuat, seseorang yang masih berdoa, tapi hatinya mulai lelah, seseorang yang masih tersenyum, tapi jiwanya sebenarnya hampir menyerah, seseorang yang tahu bahwa Tuhan baik, tapi entah kenapa, kebaikan itu terasa begitu jauh. Ya, pesan ini bukan untuk mereka yang sedang di puncak iman, tetapi untuk mereka yang sedang berpegangan pada sisa iman yang hampir padam. Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah." Ayat ini bukan hanya perintah, ayat ini adalah pelukan, sebuah undangan lembut dari Tuhan kepada orang yang hatinya mulai lelah. Karena Tuhan tahu, kadang kita tidak berhenti percaya karena kita tidak mau, tapi karena kita sudah terlalu letih untuk berharap lagi. Kadang iman itu tidak hilang, iman itu hanya kehabisan tenaga. Pernahkah kamu berada di titik itu? Titik di mana kamu tidak lagi bisa menangis, karena air mata pun sudah kering. Titik di mana doa yang dulu penuh semangat, kini hanya menjadi bisikan kecil. "Tuhan, kalau Engkau masih di situ, tolong aku." Dan di titik itu, Tuhan tidak datang dengan suara guntur. Ia tidak muncul dengan api dari langit. Ia datang dengan cara yang paling lembut, diam-diam menenangkan hatimu. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya." Jadi kalau hari ini hatimu lelah, bukan berarti kamu jauh dari Tuhan. Justru disitulah Ia paling dekat, bukan untuk menegur, tapi untuk memeluk. Ada masa dalam perjalanan rohani di mana kita tidak lagi berlari, kita tidak lagi berteriak memuji Tuhan. Kita hanya berjalan perlahan, satu langkah setiap hari, dan Tuhan menghargai itu. Ia tidak menilai kekuatan imanmu dari seberapa keras kamu bisa bersorak, tetapi dari seberapa setia kamu masih mau berjalan, walau tanpa perasaan, tanpa tanda, tanpa jawaban. Mazmur 42 ayat 6 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Pemazmur tidak berkata, "Aku tidak lemah." Ia jujur, ia mengakui, "Aku tertekan, aku gelisah." Dan justru kejujuran itulah yang menyembuhkan. Iman yang matang tidak lahir di puncak gunung, tapi di lembah air mata. Ketika kamu belajar percaya, bukan karena kamu melihat, tetapi karena kamu memilih untuk percaya, dan Tuhan melihat itu. Setiap kali kamu berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku tetap percaya." Itu seperti api kecil yang tetap menyala di tengah badai besar. Tuhan menghargai iman sekecil itu, bahkan iman yang lelah pun berharga di matanya. Yesaya 42 ayat 3 berkata, "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya." Ayat ini adalah janji lembut bagi kamu yang merasa hampir padam. Tuhan tidak datang untuk memadamkanmu, Ia datang untuk meniup perlahan nyala kecil itu, sampai kamu menyala kembali. Kadang, Tuhan tidak memulihkan lewat kekuatan besar, tapi lewat ketenangan kecil yang datang tanpa sebab. Kamu tiba-tiba merasa sedikit tenang. Kamu tidak tahu kenapa, tapi kamu tahu, Tuhan, Engkau masih di sini. Filipi 4 ayat 7 berkata, "Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Damai itu tidak datang karena masalah selesai. Damai itu datang karena kamu sadar, masalahmu mungkin belum berubah, tapi hatimu tidak lagi sama. Kelelahan iman seringkali lahir bukan karena kurang doa, tapi karena terlalu lama menunggu, terlalu banyak berharap tanpa hasil yang terlihat. Tapi dengarlah ini, Tuhan tidak sedang menunda, Ia sedang membentuk. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya." Masalahnya bukan karena Tuhan terlambat, masalahnya adalah kita tidak suka menunggu. Padahal di ruang tunggu itulah, Tuhan sedang mengajarkan kita dua hal: percaya tanpa bukti, dan sabar tanpa batas waktu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi di masa penantianmu, Tuhan sedang menanam akar yang kuat dalam jiwamu, dan akar itu akan membuatmu tetap berdiri ketika badai berikutnya datang. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya." Lihat ayat itu, mendapat kekuatan baru. Artinya ada kekuatan lama yang habis, dan Tuhan memberi yang baru. Jadi kalau hari ini kamu merasa kekuatanmu habis, itu bukan akhir, itu tanda bahwa Tuhan siap memberimu yang baru.
Tuhan tidak kecewa denganmu karena kamu lelah. Ia tahu kamu manusia. Ia tahu kamu sudah berusaha. Dan ia berkata, istirahatlah di hadapanku. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat itu bukan untuk orang berdosa saja. Ayat itu juga untuk orang yang imannya letih. Karena kadang, yang paling butuh kelegaan bukan tubuhmu, tapi hatimu. Iman bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa setia kamu tetap berjalan. Tuhan tidak menilai kecepatannya, Tuhan menilai ketekunannya. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Dan mungkin kamu tidak tahu, tapi setiap langkah kecilmu hari ini dicatat di surga. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Mazmur 56 ayat 9 berkata, engkau telah menghitung langkah-langkah pengembaraanku. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Tuhan mengingat setiap air mata, karena setiap air mata adalah benih iman yang suatu hari akan berbuah sukacita. Saudaraku, kadang Tuhan tidak mengangkat bebanmu, tapi Ia menguatkan bahumu. Ia tidak menghapus badaimu, tapi Ia menenangkan jiwamu. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, Tuhan, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau hanya sedang mengajariku cara berjalan dengan iman, bukan perasaan. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman bukan berarti kamu tidak pernah goyah. Iman berarti kamu tetap berdiri bahkan saat tidak ada lagi alasan untuk melakukannya. Kamu tahu apa yang paling indah dari iman yang lelah? Ketika iman itu bertahan, ia menjadi kesaksian yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Orang lain mungkin tidak mengerti perjuanganmu, tapi Tuhan tahu setiap detik yang kamu lewati dalam kesunyian. Dan Ia sedang menulis cerita yang suatu hari akan menyembuhkan banyak orang lewat hidupmu. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari ini, kalau imanmu sedang lemah, jangan mencoba berlari. Cukup datang dan duduk di hadapan Tuhan. Tidak perlu banyak kata. Kadang Tuhan tidak menunggu kalimat panjang. Ia hanya menunggu kejujuran hatimu. Katakan saja, Tuhan, aku lelah, tapi aku tidak mau pergi darimu. Dan itu sudah cukup untuk membuat surga bergerak. Imanmu mungkin tidak besar, tapi iman sekecil biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Dan kadang, gunung pertama yang dipindahkan bukan masalahmu, tapi rasa takutmu sendiri. Matius 17 ayat 20 berkata, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi jangan menyerah, Tuhan belum selesai denganmu. Roh Kudus masih bekerja di dalam dirimu, menyalakan kembali nyala kecil itu sampai menjadi terang yang baru. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan tersenyum dan berkata, sekarang aku mengerti, Tuhan tidak membiarkanku jatuh, Ia sedang mengajarkanku terbang. Mazmur 73 ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Iman yang bertahan di tengah lelah adalah iman yang paling indah, karena disitulah kamu benar-benar mengenal Tuhan bukan sebagai teori, tapi sebagai kekuatan hidup yang nyata. Pesan akhir, Tuhan tidak mencari iman yang sempurna, Ia mencari hati yang tetap bertahan, bahkan ketika iman itu lelah. Amin.